Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi ulumahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi risalatun katabahal faqiru ilallahi ta'ala Abdul Karim ibnu Hawazin al-Qushairi ila jama'ati sufiyati bi buldanil islami fi sanati sab'in wa thalathina wa arba'imi'atin. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas muqaddimah sampai kepada syahadat dan sholawat. Nah sekarang masuk muqaddimah idhofinya ya. Atau yang sebelumnya itu muqaddimah idhofi. Yang ini hakikinya. Nah kata Al-Imam Al-Qushairi, ini adalah risalah. Risalah itu adalah kumpulan kertas-kertas, itu biasanya tipis. Kata Baha yang mana telah menulis atas risalah itu siapa? Al-faqiru ilallahi ta'ala. Orang yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Jadi al-faqir itu dia al-muhtaj ila ghairi, yang membutuhkan kepada yang lain, yang mana dia itu tidak ada ghinan binafsih. Jadi dia tidak bisa tegak menjadi dirinya dengan dirinya. Nah itu namanya al-faqir. Nah al-faqir ini dia ada beberapa istilah. Di dalam istilah fiqih, al-faqir itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Jika kebutuhannya itu sehari 100.000, penghasilannya itu 49.000. Nah itu orang fakir. Di dalam ilmu tauhid, al-faqir itu adalah yang membutuhkan kepada selainnya. Ya, jadi ihtiyaj. Makanya semua yang mungkin itu dia pasti fakir. Di dalam ilmu tasawuf itu adalah hal, keadaan diri di mana dia selalu merasa butuh kepada Allah. Itu disebut al-faqir. Makanya fakir di dalam fikih itu biasanya menunjukkan kepada status sosial yang rendah. Itu di dalam fikih. Karena mereka itu orang-orang yang memiliki kurang dari apa yang mereka butuhkan. Jadi orang yang kurang ini, orang yang fakir itu. Nanti mereka jadi mustahik zakat. Beda halnya dengan di dalam ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, al-fakir ini adalah derajat tinggi. Karena jika orang itu tidak punya hal fakir, maka dia itu sombong. Nah,
menyebut diri sebagai al-faqir jika sesuai dengan ahwal, maka dia orang yang siddiq, orang yang benar. Karena perkataannya sesuai dengan kenyataan. Dia mengatakan bahwa saya ini al-faqir dan kenyataannya halnya memang senantiasa membutuhkan kepada Allah. Ingat terus begitu. Ya, meskipun sebetulnya kalaupun tidak ingat, ya tetap kita itu fakir ilallah meskipun tidak ingat. Tapi tatkala ini disebutkan, misalkan kita suka mendengar orang-orang itu berkata al-faqir, maksudnya saya begitu. Ya, al-faqir ingin berbicara kepada antum semua. Ya, bahwa antum itu kalau punya ukhti tolong berikan kepada anak. Karena anak tidak punya ukhti, karena anak fakir. Nah itu berkata seperti itu jika tidak disertai dengan ahwal, merasa ingat kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, maka dia kadzib. Orang yang bohong. Karena perkataannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, Al-Imam Al-Qushairi, beliau itu orang yang shadiq, orang yang siddiq, ya, yang mubalaghah fi sidqihi. Jadi tatkala beliau itu mengatakan katabaha al-faqiru ilallahi ta'ala, yang mana telah menulis kepada risalah itu al-faqir ilallahi ta'ala, orang yang fakir kepada Allah Ta'ala, beliau itu mengatakan benar dari hati memang seperti itu. Ya, dan ini pelajaran kepada kita begitu. Kita itu harus senantiasa menghadirkan hal fakir ilallah. Siapa namanya? Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Ya, itu namanya. Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Untuk siapa risalah ini? Ila jama'atis sufiyati bibuldanil Islam. Kepada seluruh kelompok sufiyah di negeri-negeri Islam. Nah, jadi risalah ini dikhususkan bukan untuk seluruh orang, tapi untuk sufiyah. Kalau kita bukan sufi, sudah harus ditutup ini kitab, karena bukan diperuntukkan untuk kita. Ya, tapi kalau kamu itu sufi, silahkan untuk melanjutkan membaca ini tulisan. Jadi kalau kamu bukan sufi tapi meneruskan membaca ini, kamu itu sudah ghosom. Jadi kayak kamu dititipin surat, bukan buat kamu tapi sama kamu dibuka. Itu sudah ghosom itu. Kayak heula. Ulama kau juga atosan kayak heula. Kalau kamu bukan sufi, ini haram baca kitab ini. Ya. Kenapa? Gosok. Nah, sedangkan sufi itu ada karakteristiknya yang mana kita mah udah gak bakalan masuk. Ya, udah gak bakalan masuk kita mah. Sufi itu dia ada karakteristiknya. Karakteristiknya kemarin apa? Mereka itu yang sangat mementingkan ahwal kolbunya. Yang ingin mencapai titik tertinggi di dalam agama. Jadi nggak cuman cukup masuk Islam selesai. Tidak, sufi itu mereka yang ingin mencapai ghoyah, mencapai puncak di dalam agama. Kalau keinginannya ini tidak ada, dia tidak pantas disebut sufi. Kalaupun keinginannya ada, juga belum tentu pantas disebut sufi. Karena sufi itu harus berjalan begitu. Nah, terus kalau ini bukan buat kita lah, kenapa sampai kita dibaca? Kita kan bukan sufi kan? Kenapa dibaca? Kemarin saya bilang, kita itu membaca kitab ini untuk menghilangkan subhat-subhat orang-orang yang mengatasnamakan sufi. Karena banyak orang itu mengatasnamakan sufi tapi omongannya ngawur, ngaco. Kayak siapa? Kayak Mama Gufron sama si Rozi Hashim. Itu orang-orang ngaco. Kamu dengerin mereka, coba nggak buka kitab, omongannya ngelantur aja gitu. Kayak yang bener. Kita bilang husnuzon. Nggak bisa. Husnuzon itu dia min makulatil kaif. Zon itu. Dia tidak bisa didatangkan, tapi harus ada. Yang menjadikan kita husnuzonnya apa? Ya kalau nggak ada yang menjadikan kita husnuzonnya, mau gimana? Ya. Kemarin itu ada kisah nih. Ada orang. Beliau itu anaknya Abdurrahman bin Auf.
namanya Tolhah. Jadi Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan menak, ya. Orang besar, orang kaya. Jelas orang kaya itu temennya banyak, relasinya banyak. Kalau orang yang relasinya banyak, rumahnya suka dipakai tempat kumpul. Nah, jadi kalau lagi ada temen itu menjamunya luar biasa. Tolhah bin Abdurrahman bin Auf ini. Sampai suatu ketika udah lama kayak gitu, istrinya ini komplain sama suaminya itu. Pak, kenapa? Saya ini kasihan sama bapak itu. Kenapa? Teman-teman bapak itu loh, teman-teman orang kurang ajar semua. Loh kenapa kamu bilang teman-teman saya kurang ajar? Bapak itu kalau lagi punya duit, teman-teman pada datang. Kalau lagi gak punya duit, gak ada yang datang. Itu teman macam apa? Ya. Apa mau jadi teman kalau lagi enaknya aja? Coba teman yang kayak gitu jelek apa bagus itu? Temen yang kayak gitu. Jelek kan? Ya kita mana bilang bagus kan? Tolha bilang begini. Aduh istriku kamu jangan suudzon. Justru teman saya itu teman-teman yang baik semua. Loh kok bisa gitu? Iya, mereka itu datang tatkala saya punya duit karena mereka itu tahu kalau saya lagi punya duit saya bisa menjamu. Kalau saya lagi gak punya duit mereka gak datang. Soalnya kalau saya lagi gak punya duit mereka datang, mereka tahu saya gak bakal bisa menjamu. Iya kan? Kalau lagi gak punya duit datang justru ngerepotin. Justru mereka itu orang-orang yang tidak mau merepotkan. Coba ini siapa yang goblok? Ini siapa yang error sebenarnya? Yang error itu Tolhahnya apa istrinya? Nah ini takwil begitu ada zon. Lah kalau orang-orang sesat kayak Rozi Hasyim sama kayak Gufron itu apa yang mau husnuzon? Orang udah bilang ruh gak makhluk, terus udah bilang dikasih sholawat sama Rasul biar bisa masuk surga. Bisa masuk surga, tapi sholawatnya rahasia dan itu sholawatnya udah kayak voucher sekali pakai. Itu dari mana itu? Itu besok lusa, itu jadi Mama Gufron. Makoli inna. Ya. Nah ini mereka itu orang-orang tasawuf itu batiniah, bukan sufiyah. Jadi kita belajar ini untuk apa? Untuk mengetahui mana sufi yang benar, mana sufi yang tidak. Begitu. Sufi yang benar itu siapa? Tuh Buya Yahya tuh, sufi benar tuh. Ya. Ustaz Abdul Somad saya husnuzon itu, dia sufi benar itu. Ya. Rozi Hasyim itu apaan? Batiniah dia, bukan sufiyah. Kalau nggak percaya, cek mantiknya. Pasti acak-acakan itu. Ya. Nggak bakal sampai sabsia. Kalaupun sampai cuma tahu nama kitabnya aja. Ya. Nah Ustaz suuzon, lain suuzon, kenyataan. Soalnya ada dalalah gitu. Ya ada dalil itu menarik gitu. Ala kulli halin. Bibul Danil Islam kepada seluruh negara Islam. Nah, Al-Kain Al-Bain. Jadi sufi itu siapa? Al-Kain Al-Bain wahum man yashghiluna bi ayyatiyallaha biqalbin salimin. Jadi orang sufiah itu orang-orang yang sehari-harinya itu senantiasa berusaha untuk mensucikan hati dengan taat kepada Allah, bukan dengan mendengarkan kajian-kajian batiniah di YouTube, bukan. Tapi mensucikan kolbu itu adalah kesibukannya. Supaya apa? Supaya bertemu dengan Allah biqalbin salim. Supaya tatkala bertemu dengan Allah itu membawa hati yang suci, yang selamat dari kotoran-kotoran kolbu. Nah, ya. Minas siwa hatta minal akhirah. Nah sufiyah ini jangankan dari dunia, dari akhirat pun mereka itu mensucikan dirinya. Wahum man ahsanu ma bainahu wa bainallah wa ma bainahu wa bainal khalqi wa ma bainahu wa baina nafsihi. Jadi sufiyah itu kalau kita mau lihat orang yang paling baik, ini kan ada tiga
hubungan ya, ada 3 relasi. Kita dengan Allah, kita dengan makhluk yang lain, dan kita dengan diri kita sendiri. Nah sufi ini yang paling bagus ketiganya. Hubungan dengan Allahnya paling bagus, hubungan dengan makhluknya paling bagus, hubungan dengan dirinya sendiri paling bagus. Ada orang nih, hubungan dengan orang lain paling bagus, tapi hubungan dengan diri sendirinya paling jelek. Siapa itu? Orang Jepang. Orang Jepang itu hubungan sama orang lain itu paling bagus. Kita nggak bakalan lihat sampah di luar tuh, nggak bakalan lihat. Kemarin di Jepang ada pembunuhan. Yang ngebunuh siapa? Orang Indonesia. Pembegal itu ya. Di Jepang itu ada pembegalan. Yang ngebegal siapa? Orang Indonesia. Bukan orang Jepangnya. Orang Jepang itu kalau urusan sama orang lain itu paling bagus. Kalau mau nyebrang, nih anak-anak kecil nih, ini mau nyebrang, dia di zebra cross. Kalau ada zebra cross, ada orang mau nyebrang, itu mobil nggak berani lewat, dia berhenti. Kalau orangnya udah nyebrang, itu bungkuk, ucap terima kasih. Ya kita mah ima. Kalau kita yang lagi yang nyebrangnya udah gini-gini aja udah, ya nggak bilang-bilang makasih kan, atau minimal jempol kan, orang gitu berhenti, minimal jempol atau terima kasih gitu. Kita mah enggak. Kalau kita yang lagi nyetirnya serebet. Cuman hubungan dengan dirinya paling jelek. Makanya rate bunuh diri paling banyak di Jepang juga. Ya, mereka itu daripada membebani orang lain lebih baik membebani diri sendiri. Sufiah itu nggak ada ceritanya bunuh diri. Sufi kok bunuh diri. Sufiah itu nggak ada ceritanya dihina sama orang lain itu mencak-mencak, marah-marah, nggak ada, karena dia itu paling berdamai dengan dirinya sendiri. Dihina sama orang nggak jadi terpuruk, dipuji sama orang tidak jadi meninggi, itu sufiah. Tatkala hubungannya dengan Allah, itu ibadahnya paling bagus. Kalau sholatnya paling lama, bacaannya paling bagus, syarat rukunnya paling pas. Hubungannya sama makhluk, nggak punya utang. Banyak atau ayah sufi gawena ngutang. Yo, ayah sufi gawena ngabon. Dah, sufi kok ngabon? Bukan. Ajan puasa, kernawan. Sufi itu, masya Allah, nggak bakalan sampai ngebon utang itu enggak, ya. Apalagi sampai punya masalah sama gurunya, punya masalah sama, nggak bakalan, ya. Omongannya menyesatkan orang lain, nggak bakalan sufi itu. Ala kulli halin, itulah sufi ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ya sebelum mati gitu. Udah kita berharap aja nggak apa-apa. Kalau berharap itu nggak apa-apa. Ya kan sih nggak cawe. Ya gitu. Ya nggak apa-apa, berharap itu nggak apa-apa. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak jadi susah kok bikin kita sufi dalam waktu semalam gitu. Ya. Mudah buat Allah, nggak ada yang sulit. Bukan perkara mustahil. Fi sanati sab'in wa thalathina wa arba'i mi'atin. Pada tahun 7 tambah 30 tambah 400. Jadi 437 di taklifnya kitab ini. Nah kalau sudah tahun 400 sekian, ini sebelum Imam Ghazali. Ini masih ada yang mengelompokkan kepada ulama salaf. Jadi ulama salaf itu kalau yang mu'tamad itu 300 ke sana. Ya, bukan 300 ke sini. Tapi 300 ke sana. Soalnya orang-orang itu makin sini makin ke sana. Kalau makin sana ya makin sini. Nah kalau 400 ini biasanya sudah dimasukkan ulama kholaf. Tapi ada masih yang mengatakan 400 ini masih salaf. Ada. Ya, dan ini termasuk salah satu kitab tasawuf yang secara sistematis masih sampai kepada kita seutuhnya. Ya, kitab Risalah Al-Qusyairiyah ini. Makanya dia jadi kitab babon, kitab induk. Ya, sebetulnya itu jangan dulu baca kitab-kitab tasawuf yang lain sebelum kamu selesai dan faham Risalah Syairiyah. Nanti tasawuf yang mesong-mesong yang menyimpang-menyimpang itu gara-garanya tidak faham apa yang diutarakan oleh Sohibul Risalah begitu, Al-Imam Al-Qusyairi. Amma ba'du radhiyallahu ankum. Adapun setelah pembukaan itu, semoga Allah meridhoi kalian semua. Amin.
Faqad ja'alallahu hadhihi ta'ifata safwata awliyaih. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kelompok ini wali-walinya yang paling suci. Safwata awliyaih, wali-walinya yang paling suci. Nah, wa faddalahum 'alal kafati min ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka, yaitu sufiyah, 'alal kafati min ibadihi, dari seluruh hamba-hambanya. Ba'da rusulihi wa anbiyaihi sholawatullahi alaihim, setelah para rasul dan para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat atas mereka semua. Nah, sufi ini dia bukan jabatan rendah, dia jabatan tinggi di dalam agama itu. Jadi sufi itu dia sifat bagi siapa? Sifat bagi orang. Orang yang mana? Orang mukmin. Jadi harus mukmin dulu baru bisa jadi sufi. Ya, mukmin itu nanti ada dua. Ada mukmin indan nas, ada mukmin indallah. Mukmin indan nas patokannya apa? Ngucap syahadat. Atau kalau sekarang lebih mudah lagi, patokannya apa? KTP, asal KTP-nya agama .2 ISLAM, dia sudah muslim. Mudah itu. Ya. Kalau dulu kan zaman KTP-nya bukan KTP elektronik, bisa bikin lewat RT kan? Itu bisa, punya 5 agama tuh bisa. Jadi agama di sini bikin Islam, di sana nanti bikin Katolik, di sana nanti bikin Kristen, di sini bikin Hindu, bikin Buddha. Ya, nanti di akhiratnya itu selamat. Belegung sih ya. Nanti di akhirat, ya makan kalau misalkan nanti di akhirat yang benar Islam, ini kan saya punya KTP Islam. Kalau nanti yang benar itu Buddha, saya punya KTP Buddha. Belegung namanya. Pelan-pelan. Nah, ada orang itu dia mukmin, iman di sisi Allah. Iman di sisi Allah itu patokannya apa? I'tiqad. Ya. Itu apa sih? Ukurannya begitu. Bagaimana kita mengatakan seseorang ini dia iman di sisi Allah? Cek i'tiqadnya. Nah, kalau i'tiqadnya itu dia sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudahlah niza'alahu. Tidak ada perdebatan lagi, orang ini adalah orang mukmin indallah, di sisi Allah. Ya. Nah, tatkala orang ini dia sudah muslim di sisi Allah, mudah-mudahan orang sadena maut inu kaya neta. Ya. Jika dia itu sudah tetap mukmin Islam di sisi Allah, maka dia sudah menjadi wali. Dia sudah menjadi wali. Tapi walinya wali umum, bukan wali khusus. Itu coba dari sekian banyak orang yang ada, yang mukmin semuanya enggak? Yang mukmin di sisi manusia semuanya enggak? Dari sekian banyak manusia itu enggak. Orang udah KTP-nya Islam itu udah lumayan. Ya. KTP-nya Islam itu udah lumayan. Mau baca syahadat itu udah lumayan. Tapi belum tentu loh di sisi Allah itu beriman. Nanti dari sekian yang punya KTP Islam, yang di sisi Allah iman berapa persen? Sedikit. Nah, yang sedikit itu dia sudah waliullah itu. Cuman walinya wilayatul am. Wali secara umum. Nanti dari yang ini ada khawasnya lagi, yang khususnya lagi. Nah, yang khawasnya ini sufiyah. Yang mana sufiyah nanti juga ada derajatnya lagi. Yang paling tinggi siddiqin. Ya, yang paling tinggi siddiqin. Makanya Al-Imam Bushairi mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kelompok ini safwata auliyai, wali-walinya Allah yang paling suci, begitu. Karena tatkala i'tiqad sudah benar, meskipun dia ahli mabuk, ahli zina, ahli maok, ahli mencuri, tapi i'tiqadnya benar, dia itu waliullah. Asal i'tiqadnya benar, karena dia tidak akan selamanya di dalam neraka, itu jaminannya. Nah, nanti orang itu ada yang jangankan dari perkara-perkara yang zahir,
dari perkara-perkara yang batin, jangankan dari ngambil hak orang, dari ngebayangin hak orang aja, ngebayangin barang orang ada di kita aja udah nggak mau orang ini. Ya. Jangankan buat mabok, buat zina. Kepikiran main PS aja udah nggak mau begitu. Kepikiran dipuji aja udah nggak mau. Jangankan kepikiran dipuji, kepikiran pengen sorga aja mereka langsung tobat. Nih yang kayak gini tuh, ini sama Allah Subhanahu wa taala sudah dilebihkan dari wali-wali yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang seperti ini sofwata auliyai. Wali-walinya Allah yang paling suci. Dan seluruh manusia ini yang paling tinggi mereka, para wali ini, para sufi ini. Mereka itu cuma jadi bawahannya para rasul sama para nabi. Yang berada di atas mereka cuma dua golongan saja, nabi dan rasul. Jadi rasul, nabi, sufi begitu. Sufi ya. Nah tadi kitab ini buat siapa? Buat sufi, sama kita dibaca. Gosok gak kita nih? Gosok. Pertanyaannya, ada gak sufi tukang gosok? Gak ada. Ada sufi kok gosok. Gak ada sufi tukang gosok itu. Lah terus kok ustaz sama ustaz dibaca? Ya gara-gara banyak batiniah. Banyak orang-orang gak paham sama tasawuf. Gak paham sama sufi. Wafaddalahum alal kafati min ibadihi ba'da rusulihi wa anbiyaihi sholawatullah alaihim. Nah, di sini kan ada kisah ya, idla wilayatullahi thabitatun fi haqqi kulli mu'minin. Jadi kenapa dikatakan bahwa ini adalah wali-walinya Allah yang paling suci? Karena kewilayahan Allah itu tetap bagi setiap orang mukmin. Mana dalilnya? Kan ini kan qadiyah. Setiap orang mukmin adalah waliullah, ini qadiyah kan? Lah untuk menetapkan qadiyah ini apakah benar atau tidak, apakah akan kita tasdik atau tidak, kita butuh apa? Butuh dalil. Dalilnya syar'i atau akli? Syar'i yang kayak gini mah, ini kan kabar goib. Ya kan, ini kabar goib. Ini nanti dalilnya dalil syar'i. Apa? Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Tuh, waliullah, orang yang beriman itu. Yang mana yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minaz zulumati, dari kekafiran. Yang mana kekafiran itu ibarat kegelapan. Karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Ilan nuri, kepada keimanan, yang mana keimanan ini seperti cahaya. Karena tatkala dia sudah punya iman, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana orang yang bodoh, mana orang yang cerdas, mana sufi yang benar, mana yang sufian. Begitu. Gelar sufi. Saya ini sufi. Awas, suka film. Ya ini sufi juga, suka film. Nah, qala Imamut Thaifati Abul Qasim Al-Junaid fi sadri risalatin rawaha Abu Nuaimin fil Hilyati. Alhamdulillahilladzi istakhlasa li nafsihi safwatan min khalqihi wa khassahum bil ilmi wal ma'rifati bih fasta'malahum bi ahabbil a'mali ilaihi wa aqrabiha minaz zulfa ladaihi wa aqrabaha minaz zulfa ladaihi wa ballaghahum min dzalikal ghayatil qaswa wa dzurwatil mutanahiyatil uliyah. Nah ini pun dikatakan juga oleh orang-orang seperti di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Ini begini ya. Jadi lihat, nanti perbuatan orang ini ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang luar biasa, ada yang paling bagus begitu. Dan orang itu diciptakan sama Allah, itu enggak semua berada di paling bagus. Ini ada orang diciptain sama Allah itu buat ngerampok harta orang. Bukan ngerampok harta satu orang dua orang, tapi untuk merampok harta seluruh rakyat Indonesia.
Ya koruptor itu diciptakan, itu makhluk di antara yang paling jelek. Ya, di antara makhluk yang paling jelek. Itu maling bukan dari satu orang. Nih kalau kamu mau maling, mending maling duit 1 miliar dari satu orang. Itu di akhiratnya gampang tuh urusannya. Tapi kalau kamu ngambil duit 100 juta, yang mana itu adalah hak setiap orang Indonesia. 270 juta, ngambilnya 270 juta, itu dari satu orang 1 perak. Itu gimana kamu mau bayarnya nanti di akhirat itu? Ya. Kalau mau jadi maling, mending maling kayak siapa itu? Yang orang Cibatu teh siapa? Iya di Cibatu teh siapa sih? Lu terkenal? Mat Peci lah, kalau mau mending kayak Mat Peci. Lebih goong. Ya, kamu kalau mau jadi maling mending kayak Mat Peci itu atau ke Robin Hood. Ya, itu udah maling kasihin ke orang. Nanti kan bareng-bareng. Nanti kan bareng-bareng. Ini mau maling kamu jadi koruptor. Itu udah maling paling jelek itu. Ya. Tapi kalau mukmin itu lebih bagus daripada kafir udah. Di sisi Allah. Kalau di sisi manusia bejek-bejek aja udah. Ya. Kalau di sisi Allah itu lebih baik daripada orang kafir kalau mukmin itu. Nah ini ada kan? Ada nggak orang sama Allah diciptakan untuk korupsi itu? Ada. Yang kayak gini udah nggak bakalan jadi sufi. Ya. Ya, yang kayak gini udah nggak bakal jadi sufi. Ya. Ya gitu. Ya. Udah sama Allah diciptainya kayak gitu. Nah, sufi ini orang diciptain sama Allah untuk mengamalkan amalan-amalan yang paling baik tadi. Paling jelek, paling baik. Nah paling baik ini siapa? As-Sufiyah. Dipilih oleh Allah untuk itu. Ya kan luar biasa. Kalau sehari-harinya itu yang ada di pikirannya, gimana hati saya ini sama Allah. Itu yang dipikiran sehari-harinya. Nah, kalau kita apa? Pikiran sehari-harinya. Views dapat berapa nih saya nih? Ya cek views deh. Views dapat berapa? Udah jauh dah. Ya, udah jauh. Kemudian, nah, bila ibarati tasrihun ma balagot rutatuhu ya buqaduna. Nah, masyadda. Sudah. Wa ja'ala qulubahum ma'adina asrarihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kolbu mereka yaitu para sufi ma'adina asrarihi sebagai tambang rahasianya Allah. Wahtassahum min bainil ummati bitawali'i anwarih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka dari antara umatnya bitawali'i anwarihi dengan nur-nurnya Allah taala yang nampak. Dengan nampaknya cahaya-cahaya Allah. Nah, ini sifat. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam Qushairi di sini adalah sifatnya para sufi. Ya, yang mana tadi sufi ini telah dijadikan sofwata auliyai, telah dijadikan wali-walinya yang paling suci, telah diutamakan dari seluruh hambanya, cuman di bawah para rasul dan para nabi. Kemudian yang mana Allah itu telah menjadikan kolbu mereka itu ma'adina asrori, tambang-tambang rahasianya Allah. Nah ini majaz. Ya. Dan setiap majaz seperti ini harus dijelaskan. Karena orang zaman sekarang itu orang-orang pada gak ngaji balagoh. Udah asalnya ini bahasa Arab, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, terus tidak ditakwilkan, tidak dijelaskan, tidak ditafsirkan. Ini yang menjadi sumber kesesatan. Akhirnya sufiyah jadi batiniyah. Ya. Orang gak ngaji balagoh itu gimana mau paham tambang-tambang rahasianya Allah? Gimana mau paham itu? Berarti Allah punya rahasia. Berarti Allah punya rahasia. Nah itu tambangnya itu ada di gimana itu?
Ini harus dijelaskan ini. Ya. Kalau tidak dijelaskan, jadi ngawang-ngawang begitu. Ya. Nanti kamu ketemu sama Jibril dikasih sholawat lagi. Ya. Jadi innama qoli memagufron. Kacau. Istirahatulahnya ada.